Sementara itu BMKG memprediksi cuaca ekstrim di Jabodetabek masih akan terus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Untuk informasi selengkapnya berikut pemirsa liputan jurnalis Devi Syafira dan juru kamera Nur Ihsan. Ya pemirsa, cuaca ekstrim masih berpotensi melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini memprediksi untuk angin kencang masih akan terjadi beberapa hari ke depan, sementara untuk hujan ini diprediksi akan menurun. Nah, untuk selengkapnya kita akan langsung berbincang bersama dengan Prakirawan BMKG, Rifda Novikarani. Halo Mbak. Ya, halo Mbak. Ya. Boleh dijelaskan Mbak terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Jakarta maupun Jabodetabek. Nah, ini diperkirakan sampai kapan menurut analisis BMKG, Mbak? Iya, dari pantauan kami dari DMK atmosfer yang kami amati pada saat ini dalam beberapa hari ke depan, terutama untuk 2 hingga 3 hari ke depan untuk wilayah Jabodetabek dapat dikatakan potensi masih terdapat potensi hujan, namun dari segi intensitas sudah mulai sedikit kondusif gitu ya, menurun. Namun untuk potensi angin kencang masih perlu diwaspadai, terutama untuk wilayah hampir sebagian besar wilayah Jabodetabek. Nah, ini faktor utamanya apa Mbak? Atau ada atmosfer yang ini dikatakan oleh BMKG ini mempengaruhi juga? Iya, memang dari beberapa hari ke belakang potensi hujan sebenarnya di wilayah Indonesia itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama memang karena aktifnya monsun Asia yang menguat gitu ya, disertai dengan juga serowakan massa udara dari wilayah Asia yang juga berkontribusi dan melintasi wilayah ekuator sehingga penumpukan massa udara kurang lebih banyak di wilayah Indonesia selatan ekuator. Kemudian juga ada gangguan dari kita katakan bibit siklon tropis 91S. Dia posisinya berada di sebelah selatan Nusa Tenggara Timur, di mana keberadaan bibit siklon tropis ini juga mempengaruhi atau merubah pola angin di beberapa wilayah, terutama untuk wilayah sekitar selatan ekuator juga, sepanjang wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Itu juga, dan peningkatan kecepatan angin juga dipicu salah satunya oleh keberadaan bibit siklon tersebut. Jadi mungkin memang masih perlu diwaspadai potensi peningkatan kecepatan angin, terutama untuk wilayah Jawa, Bali hingga wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Namun seiring dengan menguatnya bibit siklon tropis ini gitu ya, 91S ini di mana sudah menjadi siklon tropis bernama siklon tropis Luana. Jadi peningkatan intensitasnya justru akan mempengaruhi moisture di beberapa wilayah sekitarnya. Jadi massa udara banyak ketarik ke dia sehingga posisinya untuk wilayah Jawa, terutama wilayah Jabodetabek, dapat dikatakan potensi hujannya masih ada namun sudah sedikit menurun gitu ya. Tapi nanti akan kita pantau kembali perkembangannya akan seperti apa. Mungkin boleh ditunjukkan Mbak wilayah Jabodetabek yang ini cuaca begitu ya. Iya, baik. Kalau dari pantauan Gemsek ini memang di wilayah Jabodetabek secara umum masih terdapat potensi pertumbuhan awan-awan hujan gitu ya. Pada saat ini juga sudah turun hujan di beberapa wilayah seperti di sekitar Jakarta Barat gitu ya, sudah mulai turun hujan. Kemudian wilayah Jakarta Timur juga sudah turun hujan. Lalu Jakarta Utara juga demikian, wilayah Tangerang juga sudah turun hujan. Namun mungkin memang dari segi intensitas, kemudian dari segi spasial juga tidak terlalu se-ekstrim kemarin gitu ya. Kemarin kan sudah ada yang sampai 200, di atas 200 mm gitu ya, dan kondisinya pada saat ini sudah cenderung lebih menurun gitu ya potensinya secara intensitas. Dari segi durasi juga tergolong sudah tidak sepanjang hari seperti kemarin juga. Jadi masih ada jeda-jedanya di mana ada pemanasan konvektif di situ. Jadi mungkin perlu tapi kalau untuk potensi angin kencang karena salah satunya juga masih dipicu oleh keberadaan bibit siklon yang tadi ada di selatan yang sekarang sudah bernama Tisi Luana. Gitu. Nah, ini dia mampu menarik massa udara sehingga peningkatan kecepatan angin masih perlu diantisipasi gitu ya, terutama untuk wilayah sekitarnya gitu, karena dia dekat dengan wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, maka masih perlu diantisipasi peningkatan kecepatan angin di wilayah tersebut. Oke. Nah, untuk modifikasi cuaca ini seberapa efektif sih, Mbak? Iya, sebenarnya modifikasi cuaca sudah kami lakukan, sudah dilakukan sejak tanggal 13 Januari sampai hingga saat ini. Kemudian informasi yang kami terima, operasi modifikasi cuaca ini sudah mampu mereduksi intensitas hujan yang diperkirakan gitu ya. Jadi dengan harapannya dengan mereduksi intensitas hujannya maka mampu meminimalisir dampak yang terjadi gitu ya. Itu yang sudah dilakukan dan dari pantauan kami sudah dilakukan hingga saat ini gitu ya. Jadi akan kami terus berupaya gitu ya sehingga dengan operasi ini
dampak-dampak yang sekiranya bisa terjadi karena potensi cuaca signifikan dapat diminimalisir. Oke, imbauannya kepada masyarakat ini kita. Iya, karena memang potensi cuaca masih cukup, potensi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi masih perlu diwaspadai dalam beberapa hari ke depan. Kemudian juga kondisi cuacanya cukup dinamis, ada perubahan sewaktu-waktu, maka perlu mengupdate informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG, karena BMKG memberikannya pada saat terjadi cuaca yang kondisinya sudah memburuk gitu ya. Terima kasih Mbak atas penjelasannya. Ya, demikian pemirsa penjelasan dari BMKG, dan diimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan peringatan dini dari BMKG meskipun memang modifikasi cuaca telah dilakukan sampai dengan saat ini agar meminimalisir dari terjadinya cuaca ekstrim yang terjadi, namun masyarakat diimbau tetap memperhatikan peringatan dini agar memastikan dapat mempersiapkan diri dalam cuaca ekstrim ini. Dari Jakarta, Devi Syafira, Nur Isa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.